kita itu merasa bahwa diri kita yang sebenarnya adalah aku tiga ini. Aku adalah pikiranku, perasaanku, aku adalah emosiku, aku adalah kepemilikanku. Aku mencari kedamaian, ketenangan, kebahagiaan lewat pikiran, lewat perasaan, lewat emosi, lewat imajinasi, lewat macam-macam. Makanya ini sumber penderitaan. Itu adanya di aku tiga, yaitu imajinasi itu. Ya. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Ame. Oke, kita back to the nature. Asik banget ya. Ini bukan green screen loh ya, bukan. Nanti dianggapnya nih green screen. Jadi kita lagi di Sentul, suasana gunung gitu, fresh, dan mudah-mudahan dengan suasana yang fresh juga ilmunya juga fresh. Dan kita selalu berterima kasih kepada para sahabat Tiga Fakir yang setia selalu belajar bersama. Kita sahabat bertumbuh dan selalu mendisklaimer bahwa kita tidak mengconvincing atau berusaha meyakinkan sesuatu, tapi juga kita belajar dan semoga ada sudut pandang atau ada pemahaman atau ada pengertian yang bisa bertumbuh, tidak hanya berguna sebagai knowledge atau pengetahuan, tapi mari kita transformasikan dan kunyah pelan-pelan menuju kepada kesadaran dan experience. Setelah kita selesai berbicara tentang jalan-jalan menuju Tuhan, sekarang kita akan berbicara tentang kesadaran diri atau aku gitu. Nah, karena Mas Sony, Bang Dame sering banget kan bicara aku tiga, aku dua, aku satu gitu. Saya rasa kita perlu menyelami lagi apa sih bedanya, ada subjek, ada objek, dan supaya kita bisa lebih paham dan kita bisa lebih mengalami. Kita start dari aku tiga. Silakan Mas Sony. Terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Ya. Jadi ini topik yang rada berat ya. Oke. Makanya di alam ya. Oh, ini harus santai. Santai. Jadi, dan fondasi. Fondasi banget. Fondasi. Fondasi banget. Ya. Gitu. Nah, nanti kalau mudah-mudahan kalau kita bisa ngelewatin sesi ini ke depannya kita bahas apapun jadi lebih mudah gitu. Yes. Dan juga bukan cuma sekedar dibahas, tapi juga mudah-mudahan bisa kita alamin sama-sama ya, untuk saya sendiri. Jadi cerita awalnya tuh kira-kira gini ya, Kang Abu, Bang Dame. Jadi Allah itu, Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak terbatas, ya kan. Lalu sebelumnya disebut perbendaharaan tersembunyi gitu kan. Untukkan dan maaf. Ya. Nah, lalu kemudian dia disebut sebagai Maha Tahu, Maha Kasih, Maha Penyayang, apapun itu ya. Banyak sekali nama-namanya. Dan semua ini harus ada buktinya gitu, ya kan. Kalau disebut Maha Tahu tuh mana buktinya gitu kan. Nah, oleh karena itu dia memercik jadi roh gitu ya, yang disebut, jadi yang tadinya aku satu yaitu Allah, Tuhan, kecerdasan tanpa batas, roh yang sumber dari semua roh, lalu sumber dari segala cahaya gitu ya, lalu kemudian memercik menjadi roh gitu, roh kita nih sebagai aku dua gitu ya. Oke. Jadi dari aku satu memercik menjadi entitas roh masing-masing. Nah, itu jadi aku dua. Kalau di Quran diperumpamakan sebagai Adam memakan buah huli atau buah pengetahuan. Sehingga ketika dia makan buah pengetahuan, tertampaklah auratnya atau batas-batasnya. Jadi yang tadinya tidak terbatas, ya, begitu makan buah pengetahuan atau buah huli, ada batasnya. Batasnya itu percikan itu disebut sebagai roh. Sehingga yang tadinya satu dengan Tuhan menjadi terpercik menjadi roh. Dari aku satu menjadi aku dua gitu. Nah, ada auratnya, batas, artinya roh itu jadi sebuah entitas gitu ya, entitas. Kenapa Allah menciptakan roh? Karena Allah ingin mempunyai pengalaman-pengalaman atau pembuktian-pembuktian dari sifat-sifatnya itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha pengetahuan, harus ada wujudnya. Nah, karena Allah itu sesuatu yang tidak terbatas, tidak ada sesuatu di luar dia, maka untuk bisa mengejawantah atau disebut sebagai tadinya wujud jadi mawujud, dia harus
mengalaminya di dalam dirinya gitu. Kan nggak mungkin di luar dirinya karena beliau itu, Allah itu tidak terbatas, nggak ada sesuatu di luar dia, jadi harus di dalam dirinya. Di dalam dirinya artinya dia harus memercik, ya, memercik menjadi roh-roh ini. Nah, karena roh ini adalah percikan dari Allah, maka roh atau aku dua ini membawa sifat-sifat Allah gitu, ya kan? Membawa sifat-sifat Allah, yaitu tidak terbatas, tidak kenal mati, tidak kenal lahir, tidak punya segala sesuatu tuh hanyalah suwung, kosong, transparan, nggak ada apa-apa gitu loh. Nah ini, jadi roh aku dua ini membawa sifat-sifat Allah. Nah, tetapi Allah hendak mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan, ya, Tuhan hendak mengalami pengalaman-pengalamannya melalui roh ini gitu, sehingga dia menciptakan bagian dari roh yang lain yang disebut sebagai nafs atau jiwa gitu. Jiwa ini diciptain Allah untuk supaya si roh tadi percikan itu mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan gitu, sehingga diciptakanlah jiwa atau aku tiga gitu. Aku tiga ini apa sih? Aku tiga itu isinya adalah pikiran, perasaan, emosi, sensasi, memori, pengalaman, apa lagi? Imajinasi. Termasuk tubuh nggak? Tubuh ya. Nanti ada kendaraannya lagi nih. Ya. Lalu kemudian nih aku tiga. Kenapa? Karena kalau nggak ada pikiran, perasaan, emosi, keinginan, kemauan, imajinasi, sensasi, memori, pengalaman apapun itu, ya roh ini nggak akan punya experience, pengalaman gitu. Sehingga dia Allah menciptakan roh aku tiga ini untuk menyertai aku dua ini hidup di alam semesta ini, di dalam dia gitu. Ya, sampai sini oke ya teman-teman ya. Nah, jadi dari aku satu, yaitu Allah yang wujud, kemudian memercik menjadi aku dua, yaitu roh, yaitu diri kita yang sejati, yang tanpa apapun, kosong, suwung, bahagia, tenang, damai, membawa sifat-sifat Allah lah gitu ya. Lalu diciptakanlah jiwa ini yang isinya tadi gitu, pikiran, perasaan, emosi, memori, sensasi, imajinasi, persepsi dan sebagainya ini, ya, supaya bisa si roh ini, aku dua ini mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan gitu. Kita akhirnya hidup dengan kombinasi dari ini. Jadi dari aku tiga ini namanya separate self atau jiwa, disebut sebagai jiwa atau nafs, ya. Di dalamnya itu ada roh, yaitu true self, diri sejati, yaitu aku dua. Yang awalnya tadi sebelum ada true self adalah true source, yaitu aku satu, yang merupakan Allah itu sendiri, sumber dari roh gitu. Kenapa disebut sumber dari roh, true source? Karena si roh aku dua ini berasal dari sumber yang satu ini, ya. Nah itu ceritanya. Sekarang kita bahas aku tiga gitu kan. Di episode ini bahas aku tiga. Nah di aku tiga ini tadi kan di dalamnya ada roh yang isinya adalah jiwa, yaitu tadi ya kumpulan dari asosiasi atau segala sesuatu di luar diri sejati itu. Lalu kemudian roh ini si jiwa dan roh ini kemudian lahir memiliki badan fisik, yaitu tubuh yang sekarang ada ini. Itu kendaraan dari jiwa dan roh sebenarnya gitu. Nah, si tubuh ini punya otak, punya kecerdasan lagi, yaitu namanya otak. Jadi kalau tadi awalnya aku satu itu adalah Allah, sumber dari semua kecerdasan atau kesadaran, lalu kemudian mewujud menjadi aku dua, yaitu di true self atau roh. Roh ini punya kecerdasan juga yang namanya hati nurani gitu. Lalu kemudian menjadi ke aku tiga, punya kesadaran namanya hati, tapi ada kecerdasan yang lain namanya otak gitu, kira-kira gitu. Jadi kita tuh punya kecerdasan macam-macam gitu. Macam-macam ya. Nah, sekarang kita di aku tiga. Begitu kita punya badan fisik dan punya otak, lalu punya tadi itu kumpulan dari jiwa itu,
hidup itu kan kita udah bahas di reinkarnasi bahwa hidup tuh berulang-ulang kali. Berarti terjadilah akumulasi dari pikiran, akumulasi dari perasaan, akumulasi dari emosi, positif negatif, akumulasi dari sensasi, pengalaman, memori dan sebagainya itu. Itu yang disebut sebagai karma itu kan. Karma itu membentuk karakter kita. Jadi begitu bayi lahir itu dia udah membawa satu paket ini gitu yang disebut sebagai aku tiga ini. Yang mati kan jasadnya aja gitu. Nah, dalam hidup ini kita tuh tersesat gitu, maaf ya, kata-katanya tersesat, walat dolin itu artinya tersesat, artinya kita itu merasa bahwa diri kita yang sebenarnya adalah Aku tiga ini. aku tiga ini. Ya. Aku adalah pikiranku, perasaanku, aku adalah emosiku, aku adalah kepemilikanku, aku adalah Jabatanku. imajinasiku, jabatanku, tubuhku, Memoriku. namaku, Sony itu aku gitu, memoriku, sensasiku, misalnya gini, kalau dibilang dihina orang, aku marah gitu, aku sebel deh, aku dendam deh, aku kecewa deh, aku frustasi deh, Aku sakit. Aku lapar. aku lapar. Itu semua adanya di either di badan atau di jiwa gitu. Oke. Kalau di badan misalnya tadi aku lapar, itu kan sebenarnya badan. Aku sedih itu Jiwa. adanya di perasaan. Aku kesel banget, emosi. Aku mikir. Nah, pikiran itu adalah adanya di jiwa ya kan. Aku punya sensasi misalnya. Nah, termasuk emosi yang disebut bahagia itu Masih di sini. adanya di sini nih. Tapi masih tergantung. Iya, excited atau emosi. Bahagia sebagai sebuah emosi gitu. Bukan bahagia sebagai tadi di sini di aku dua itu. Aku bahagia kenapa? Karena aku disentul gitu. Berarti setelah keluar dari sentul Nggak bahagia lagi. Berarti itu kan come and go kan. Ya. Hilang dan timbul gitu. Nah, ini nih semua nih adanya di jiwa dan saya terasosiasi bahwa ada asosiasi, ada hubungan. Aku adalah hubungan. Begitu aku dapat pacar yang yang oke, aku bahagia. Pacarnya diputusin, sedih gitu, ya kan? Ini kan adanya di sini nih. Aku tiga ini gitu. Nah, semua yang ada di aku tiga itu Bang Damai sebut sebagai objek gitu. Come and go, datang dan pergi. Kalau datang kita mau lebih, kalau pergi kita sedih, kira-kira gitu. Nah, kita tuh semua kita banyakan lah ya, itu ada di aku tiga ini. Ini semua keinginan yang makin lama makin menumpuk gitu dan menjadikan kita tuh kehilangan arah. Oke. Sebenarnya aku yang sebenarnya nih yang mana sih? Nah, aku di level 3 ini dalam pencarian untuk mengalami kebahagiaan, ketenangan, kedamaian yang dirasakan di sebelum adanya jiwa ini gitu, yaitu di aku dua itu. Dia misal terus-menerus mencari gitu. Rindu. Ya, rindu akan Kenangan itu ya. kenangan Kenangan itu. di aku dua ini, dimana dia dulu merasakan bahagia, ketenangan, kedamaian yang sebelum ada jiwa gitu. Ya. Dia itu yang alami, itu yang permanen, yang nggak come and go gitu. Nah, dia mencari terus-menerus. Berarti kalau mencari kan berarti lu belum punya dong ya. Atau kebahagiaan yang dicari ternyata kebahagiaan yang bukan sejati, yang kan come and go, ya emosi juga kan. Nah, sebenarnya hidup itu mencari itu gitu. Yang disebut sebagai Tuhan segala macam gitu kan. Mencari kebahagiaan, ketenangan, kedamaian itu gitu. Tapi dia mencarinya melalui segala sesuatu di aku tiga gitu. Di objek itu. Tadi aku mencari kedamaian, ketenangan, kebahagiaan lewat pikiran, lewat perasaan, lewat emosi, lewat imajinasi, lewat macem-macem. Jadi dia selalu mencari dan menolak apapun yang terjadi. Makanya ini sumber penderitaan. Itu adanya di aku tiga, yaitu imajinasi itu. Ya. Itu loh kira-kira. Oke. Jadi itu sumber penderitaan. Jadi penderitaan adanya di mana? Di aku tiga. Kekurangan adanya di mana? Di aku tiga. Orang di aku dua ini kan semua serba berkelimpahan, nggak butuh apa-apa kok gitu. Apalagi emosi
Kesenangan juga. Kesenangan adanya di aku tiga. Cemburu. Guru apa sebenarnya di sini gitu. Drama Manusia drama kehidupan itu di sini. Ya, drama tuh di 3 aja. Iya. Iya. Nggak Ini kelar-kelar. Nggak kelar-kelar nih, aku tiga nih nggak kelar-kelar. Kita merasa itu kita gitu. Bahkan nggak bisa bedain mana gue, mana yang bukan gue gitu. Udah kayak apa ya? Udah kayak es teh manis gitu nyampur gitu antara es sama teh sama gula tuh nyampur gitu. Nggak bisa bedain lagi gitu. Beningnya udah nggak Udah disadari nggak bisa lagi. gitu. Harus dipisahin satu-satu gitu, satu-satu gitu. Nah, manusia tuh kenapa nggak bisa bahagia sih? Karena ada di sini. Terjebak di situ. Di sini, gitu. Di aku tiga ini. Di aku tiga ini juga karena kita tuh mencari sesuatu yang nanti gitu. Sehingga segala sesuatu konsep itu akan lebih baik, nanti akan lebih baik gitu. Ya, Masa termasuk nggak ada surga ya. nanti. Termasuk surga Nah, ya. saya mau ke sana. Akhirat itu nanti gitu. Karena yang sekarang itu nggak menemukan gitu. Termasuk surga gitu. Jadi sebenarnya nggak ada nanti gitu kan. Semua itu kan happening right now and here gitu. And now, nggak ada nanti. Apalagi yang saya mau ngomong ya. Orang tuh berselisih, berbeda pendapat, macam-macam semua itu karena semua tuh pada terjebak di sini. Padahal Tuhan tadi maunya menciptakan ini untuk mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan. Dia menjadi pengalaman-pengalaman sendiri gitu, yang menyebabkan dia malah jatuh dalam penderitaan. Ini bukan kehendak Tuhan loh hidup kita ada di aku tiga gitu. Kehendak Tuhan itu kita kembali ke aku dua, aku satu, tapi kemudian masih tetap mengalami pengalaman-pengalaman di aku tiga, tapi kesadarannya ada di sini kira-kira gitu. Oke. Mungkin itu dulu ya Bang Iya, Dami. iya, iya. Nanti Bang Dami lanjut. Saya sangat menikmati soalnya tadi. Keren. Oke, at least kita tahu lebih clear, satu sumbernya, dua itu percikannya, tiga itu adalah yang menjadi kita sekarang penampilan, keberadaan lah ya gitu. Jadi ini tuh satu kesatuan yang nggak terpisah lah gitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan lebih getting clear, lebih jelas lagi tentang 3, 2, dan 1 gitu. Mungkin Bang Dame mungkin lebih Kita di aku tiga dulu nih ya. di aku 3 dulu. Makasih Mas Sony, Kang Abu, sahabat-sahabat Tiga Fakir. Saya sangat menikmati tadi wejangan dari Mas Sony. Itu sebetulnya semua kita tahu, cuma kita lupa. Ya, itu bagus banget tadi itu bisa ceritanya seperti itu. Karena itu seperti memori primordial dari roh. Kita sudah tahu itu, tapi kita terjebak pada apa yang nampak. Terutama sekarang pergolakan dari penampilan aku tiga ini itu ada di sosmed. Aku tiga itu kan menampil sebagai IG, sebagai TikTok, sebagai status sosial, macam-macam dan banyak banget. Kita jadi tidak tahu lagi diri kita yang asli gitu. Nah, saya mau uraian Mas Sony tadi itu sebetulnya ada satu uraian dari, saya pinjam dari Ibnu Arabi, Mas Sony. Beliau itu menjelaskan itu 3 perjalanan. The third journey gitu. The first journey, perjalanan pertama itu dari Tuhan, Allah sebagai sumber mencipta dia. Ya tentu urutannya itu aku ciptakan rohku, kemudian sampai kepada diri yang terbatas. Diri yang terbatas itu sebagai jiwa dan kombinasinya macam-macam sampai dikasih kendaraan tubuh. Itu perjalanan pertama secara metafisik. Lalu si manusia ini sebagai kendaraan paling sempurna, ini penting nih. Tujuan manusia adalah untuk balik, untuk menyadari diri yang sejati, maunya Tuhan. Jadi manusia adalah ciptaan sempurna, kalau di Quran laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, agar dia kembali mengingat maksudnya Tuhan menciptakan semesta ini. Bukan terjebak dalam ketersesatan yang mutar berapa kali kehidupan. Katanya hidup sedang capek-capeknya. Capek banget itu. Oh, makanya. Nah, jadi perjalanan kedua itu sebetulnya dialog ini. Kita ingin kembali kepada diri kita yang sejati. Supaya kita bisa sadar diri kita yang sejati, yang adalah kedamaian, kebahagiaan yang tak terbatas itu aslinya kita. Kita pretelin dulu nih aku tiga ini nih. Karakternya nih. Sampai kita, itu semua ilusi gitu. Ngapain lagi aku mencari kebahagiaan ilusif? Jadi
di bagian satu ini kita mau pretelin itu kan, nggak cukup juga satu sesi sebenarnya itu. Tapi setidaknya kalau tiga fakir melontarkan terminologi aku tiga, aku dua, aku satu, sahabat-sahabat tiga fakir paham. Beda terminologi silakan. Mau air itu dinamakan water, cai, milk water, terserah. Nah, jadi perjalanan keduanya Mas Sony, Kang Abu, dia kembali ke Tuhan, sumber, sebagai pengalaman langsung, direct path yang kita bahas kemarin. Itu artinya dia sudah tahu aku dua, dan aku dua itu asalnya di aku satu. Itu yang disebut aku dan Bapak satu, ya kan? Bapak itu sumber. Sumber. Bapak di situ bukan biologi, ini nanti aku tiga lagi gitu. Begitu sadar aku dua ini sumbernya seperti tetesan itu esensial sama dengan laut, maka aku ketiga, perjalanan ketiga adalah dia turun dengan sadar. Nah, ini sebetulnya yang indah nih. Jadi maksudnya Tuhan menurunkan kita ke bumi. Maksudnya Tuhan menurunkan kita ke bumi ini, ya sebetulnya Tuhan sangat menikmati ciptaannya melalui kita. Yes. Makan bakso dengan sadar, menikah dengan sadar, kerjanya. Ini cara Tuhan mencipta begini dalam versi terbatas. Coba, saya masih ingat ini contoh aja Kang Abu. Nanti kita menulis buku, Kang Abu pernah jadi masih ya magician gitu. Itu semua adalah kehendak dia gitu. Itu nanti salah satu buah dari kontemplasi kita dalam dialog aku tiga, aku dua, aku satu ini. Jadi tiga perjalanan itu Tuhan mencipta, puncaknya manusia. Manusia pasti gelisah kalau dia belum kembali. Pasti gelisah. Benar nggak maksudnya? Betul. Buktinya apa? Dia mencari kebahagiaan. Iya. Berarti masih belum bahagia gitu. Iya. Gelisah. Sebenarnya dia mencari kebahagiaan itu adalah mencari yang udah ada tapi dia rindukan kan? Iya. Iya kan? Betul. Mencari yang asli yang mana sih? Iya kan? Iya. Oke. Saya masuk cinta loh. Iya. Saya baru mau masuk ke situ, boleh nggak ya? Iya. Jadi akhirnya manusia itu mencarinya lewat spiritualitas, lewat agama, lewat kepemilikan juga, lewat ajaran-ajaran. Karena begitu dia masuk ke spiritualitas, dia sedang keadaan berhenti mencari. Dia tenang kan? Ala bidikrillahi talmainul qulub, dia tenang. Begitu orang rileks tenang, dia stop untuk mencari, stop untuk berusaha, stop untuk mencari yang tadi segala sesuatu di luar dirinya, yaitu perasaan, pikiran, emosi segala macam, berhenti. Otomatis dia kembali ke ketenangan itu. Sayangnya itu nggak permanen gitu. Besoknya balik lagi gitu. Karena dia cuman sekedar coincidence, kebetulan pas lagi tenang kok rasanya enak banget gitu. Padahal itu lagi terbuka. Padahal itu lagi fitrahnya dia gitu. Ya makanya kan kolaba itu kan bolak-balik gitu kan. On off gitu ya. Oke. Saya mau tambahin di sini nih. Ketika seseorang sudah menyadari kembali hakikat kebahagiaan yang itu adalah aku dua, kangen kan dia kan? Dan dia selalu ingin zikir kan, ingat itu kan, dalam aktivitas dia dengan aku tiga gitu. Nah, pada saat seperti itu, dia jadi menikmati semua apa yang dia lakukan bersama Tuhan. Kita tektokan Bang namanya. Tapi arahnya salah. Dia tetap di aku tiga untuk mendapatkan kebahagiaan di aku dua. Jadi arahnya adalah aku mau mendapat sesuatu supaya aku bisa bahagia seperti di aku dua gitu. Karena dia lagi di luar kan. Sehingga dia mendapatkan, wah aku mau begini supaya aku bahagia, aku mau merasa ini supaya bahagia, mendapat sesuatu gitu. Sesuatu yang didapat itu temporary gitu. Come and go. Begitu dapat happy, begitu lepas sedih gitu. Begitu dapat happy, dia mau lebih lagi gitu. Jadi itu ada di dalam lingkaran pencarian terus. Dan penolakan juga kan. Menolak segala sesuatu yang terjadi gitu. Gue gak mau yang ini, maunya yang itu gitu. Jadi intinya terjebak di aku tiga. Aku tadi waktu Bang Dame bilang tentang aku dan Bapak satu, analoginya bisa gini gak sih? Bapak itu aku satu, Rohul Kudus itu aku dua, anaknya itu tiga gitu. Dalam satu kesatuan, gitu gak sih? Dalam perspektif yang maksud aku gak terpisah gitu. Iya.
ya nggak tahu, saya belum sampai ke sana. Iya, dalam kalau pakai bahasa mudahnya gitu ya. Tapi maksudnya ya mudah-mudahan kita dapat lah ya dalam konteks ini bahwa kita semua terjebak di aku 3 yang sejatinya merindukan untuk kembali ke aku 2. Yang sebenarnya ya ujungnya nanti kembali ke aku 1 juga sih gitu ya kira-kira. Mungkin kita perlu elaborasi di aku 3 ini. Iya. Jadi misalnya sebagai contoh tadi pikiran. Aku berpikir begini, sebelum aku berpikir begini aku udah ada gitu. Iya. Sesudah pikiran hilang aku tetap ada gitu. Iya. Makanya pikiran itu adalah temporer. Ini ya cerita Mason Perasaan. ini cerita peradaban loh dari dulu sampai Iya, sekarang. Beneran. Begitu-begitu aja ceritanya. Gitu aja, bener. Nggak ada. Nggak ada yang baru sebenarnya. Iya. Tidak ada yang baru di bawah matahari ya. Nothing new under the sun. Kemauan juga gitu. Aku mau begini. Benar, Sebelum kemauan ada, aku udah ada gitu. Oke, tampaknya kita penting untuk hold dulu di aku 3. Kita akan kembali untuk menyelami aku 2 karena mudah-mudahan aku 3 udah mulai difahami gitu ya bahwa dia yang merindukan 2 dan kita akan menyelami terus bagaimana 2 dan 1. Kita akan bahas di episode yang akan datang. Terima kasih.